ente lebih baik dari saya, lebih dari kamu kan. Dia ketemu sama anak kecil Syekh Abdul Qadir Jailani, apa bilangnya? Ente lebih baik. Kenapa? Karena ente masih kecil nggak ngelakuin dosa. Saya udah duluan ngelakuin. Mana yang baik? Ayo. Ya kita ya kan. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai begitunya. Kalau melihat orang yang lebih tua, dia lebih baik. Karena apa? Karena dia lebih dulu berbuat baik, saya belum. Jadi nggak pernah, akhirnya apa? Nggak pernah melihat orang itu semuanya makhluk Allah, semuanya punya kelebihan sehingga dia nggak pernah nyaci. Sulit begini mah. Disebut situ. Qala Al-Fakhr Razi, kata Imam Fakhr Razi, ajma'a al-mufassiruna ala anna al-murad an qawli ta'ala ulil fadli Abu Bakar Siddiq. Kata Imam Fakhr Razi, semua ahli tafsir sepakat bahwa yang dimaksud pada ayat surat An-Nur wa ulil fadli minkum, orang-orang yang memiliki kemuliaan dari kamu semua, itu adalah sepakat yang dimaksud Abu Bakar Siddiq. Wa hadhihi al-ayat tadullu ala annahu kana afdalan nas ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan ayat ini kata para ulama bahwa Abu Bakar itu termasuk afdalun nas. Manusia yang paling afdal ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya Kanjeng Nabi. Maka termasuknya begitu. Ba'da Rasulillah. Li'annahu ta'ala dzakarahu fi ma'radil madhi lahu, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusus Abu Bakar itu di tempat memuji pujian. Kalau ada Nabi kan udah luar biasa. Persaksian di ayat-ayat itu. Wal madhu min Allah ta'ala bid dunya ghairu jaiz. Sementara kalau pujian dari Allah itu dengan dunia itu tidak. Makanya yang dimaksud dengan al-fadlu, keutamaan di sini bukan keutamaan yang dimaksud adalah masalah berhubungan dengan dunia, tetapi adalah dengan yaitu spiritual. Karena itu tidak boleh. Fata'ayyanu ayyakul murad bi al-fadlu fid din. Makanya akhirnya keutamaan dalam urusan agama. Li'annahu law urida bi al-fadlu fid dunya lakana qawluhu wassa'a takriran. Nah, kalau umpamanya yang dimaksud al-fadlu di situ adalah dunia, maka berarti akan diulang lagi wassa'a. Ada kata-kata sudah disebutkan wassa'a, dan orang-orang yang diberikan keluasan rizki. Wajib ayakun afdalus sahabat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pendapat Imam Fakhrul Razi. Sedangkan pendapat Abu Sa'ud, qauluhu ta'ala ulil fadli minkum ay fid din, yang dimaksud adalah keutamaan dari kamu ay fid din, dalam urusan agama. Ya, kita tahu sejarah Abu Bakar. Kalau Bapak membaca tentang tarikh Abu Bakar yang ditulis oleh Dr. Haikal itu kan segini nih, itu luar biasa juga. Bagaimana khusus ada beberapa sahabat yang ditulis oleh Dr. Haikal. Itu juga artinya Abu Bakar pantas kalau memang luar biasa orang, walaupun memang orang itu kayak harus ada yang kayak Abu Bakar dulu, ada juga yang harus kayak Umar keras. Jadi kalau lembut terus nggak keras bahaya, keras terus nggak ada lembutnya. Jadi semuanya sahabat-sahabat empat itu udah Rasyidin itu seolah-olah mencerminkan tentang begitulah anjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bihi dalilan ala fadli Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Sa'ud, cukup ini. Ayat ini menjadi dalil terhadap keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Al-Latifah berikutnya itu asyarah
Al-ayat karimah wa yaqul ta'ala al-khabithat lil-khabithin wal-khabithat ila mabda'in hamin min mabadi'il hayatil ijtima'iyyah wa huwa anna nufus al-khabithah la taltaimu illa ma'an nufusil khabithah min mithliha. Artinya ini kata latifah di antara redaksi ayat kenapa menyebutkan al-khabithat lil-khabithin, jiwa-jiwa yang kotor untuk jiwa-jiwa yang kotor juga, jiwa-jiwa yang baik kepada untuk yang baik. Ini adalah merupakan dasar terhadap kehidupan bermasyarakat. Jadi supaya kita hati-hati bahwa kalau kita berbuat jahat, kita menjadi orang jahat, nanti dapatnya keluarga jahat juga. Hati-hati, itu maksudnya, supaya ada warningnya. Wa nufus at-thayyibah katanya la tamtazu illa bin nufus at-thayyibah. Kalau kanjeng Nabi jelas, wa haitsu kana Rasulullah sallallahu atyabina wa afdalal awwalina wal akhirina. Kata Rasulullah jelas atyab, yaitu jiwa yang paling ini, yang paling bersih, yang paling baik. Tabain an-Siddiqah radhiyallahu anha min atyabin nisa bid darurah. Maka sudah jelas Sayyidatina Aisyah adalah orang yang sangat luar biasa. Makanya ada beberapa nabi aja, itu kata Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya juga itu Al-Kasyaf, mengatakan bahwa Allah SWT itu membebaskan beberapa orang dengan orang lain. Ketika Allah membebaskan terhadap Maryam, maka dengan apa? Anak kecil, putranya, yaitu Nabi Isa masih bagi supaya orang percaya. Kemudian juga Siti Aisyah dibebaskan dengan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala, turun ayat dan seterusnya. Maka di sini ada sedikit ditulis oleh Ali As-Sabuni khasa'is Sayyidatina Aisyah. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Sayyidatina Aisyah begini. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Ini riwayat hadis yaitu dari Aisyah sendiri, bahwa Aisyah mengatakan begini, laqad a'taitu tis'an ma a'taituhunna imratan. Saya diberi ada 9 hal yang tidak diberikan kepada wanita yang lain. Itu hanya diberikan kepada Sayyidatina Aisyah, kata Aisyah. Yang pertama, laqad nazala Jibril alaihi salam bi surati fi rahatihi hina amara Rasulullah yuzawwijan. Yaitu apa? Yang pertama adalah bahwasanya malaikat Jibril ketika memerintahkan Nabi, diperintahkan ada ini perintah oleh Allah supaya Nabi kawin sama Sayyidatina Aisyah. Padahal Aisyah itu terus malaikat Jibril wujudnya wujud Aisyah di depan Rasulullah. Ini itu yang pertama. Jadi malaikat Jibril pernah datang kepada Rasul, memerintahkan kepada Rasulullah, ini adalah salam dari Allah supaya kamu ngawini Aisyah. Tapi Aisyah yang mana? Langsung saya malaikat Jibrilnya bentuknya bentuk Aisyah. Itu yang pertama. Maka muliakan aja. Yang kedua, walaqad tazawwajani bikran wa ma tazawwaja bikran ghairi. Kata Aisyah, ya ini kan Nabi itu ngawinin saya istri yang paling gadis saya sendiri, yang lainnya janda semua. Gua ini paling salah satu yang diberikan oleh Allah. Gua sendiri yang paling gadis dari istri-istri Rasulullah, kata itu. Walaqad tazawwajani bikran. Nabi mengawini saya, posisi saya masih gadis. Nah, sementara yang lain janda.
Jadi kalau Nabi bahasanya kawin mulu, kemudian satu riwayatnya 9 anak yang masyhur, dinyatakan bahwa Nabi itu berarti suka senang ini. Agak lah, kalau senang ngapain pakai janda? Cari yang apa? Yang gadis-gadis, yang cakep-cakep, ngapain yang janda? Bekas orang kan begitu kalau mikir ya. Lah tapi karena apa? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah. Jadi jangan gua mengikuti Nabi kami banyak, enggak, lu mah bukan ngikutin Nabi. Ngikutin nafsu. Iya kan kata begitu ya. Orang ya bebas sih kan itu pilihan hidupnya. Kita mau kawin cepat, bawa bapak ada memang boleh Pak. Silakan aja nggak apa-apa. Kalau pengen seumur hidup bermasalah terus. Kayaknya coba-coba nggak apa-apa, mau nyoba tuh kawin 2 ya. Kira-kira gimana? Kalau aman kawin lagi gitu, sama 4. Kalau nggak aman-aman, ya udah mati sendiri ntar kita jadinya. Itu yang kedua. Kemudian apa? Yang ketiga, walaqad tuwfiya Rasulullah SAW wa inna rasahu la fi hujri. Yang berikutnya kelebihan Aisyah, ketika Aisyah Rasulullah wafat itu ya, itu Rasulullah ini apa kepalanya berada di mana? Di pangkuan Rasulullah, di pangkuan Sayyidatina Aisyah. Jadi ketika wafatnya Rasulullah itu Sayyidatina Aisyah, kepala Rasulullah itu di pangkuannya Aisyah. Wah, luar biasa. Maka Sayyidatina Aisyah itu ya termasuk orang yang sangat setara Khadijah. Makanya cemburu Aisyah tuh dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit Khadijah. Makanya, lah emang kalau bahasa kita mah, lah emang gua kurang apa ini? Udah cakep, udah kayak bahasa ya, namanya bahasa kemanusiaan ya. Wajar aja. Akhirnya kadang kan sampai Fatimah kan diledak karena Aisyah sama Fatimah kan ini maksudnya itu umurnya hampir sama gitu loh. Akhirnya apa? Diledak begitu. Lalu kan katanya ibumu itu bakal kawin sama bapakmu, masalah kata Nabi itu kan janda. Kalau gua kan gadis, ya namanya dibilangin begitu kan sedikit kan biasa saja. Lapar pada Rasulullah ya Rasul. Nah itu Aisyah ngomongnya katanya saya katanya kamu mah ibu kamu kawin sama Nabi kan janda, kalau saya kamu gadis. Nah, terus bilangin kata Nabi apa? Waktu ayah kawin sama Aisyah, ayah kan masih apa? Ting jaga gitu ya. Itu ya, masya Allah luar biasa. Walaqad qabra fi baiti, waqad kubira fi baiti. Dan Nabi dikubur di rumah saya Sayyidatina Aisyah. Makanya yang sekarang di Madinah itu adalah rumahnya Aisyah. Makanya rumah Aisyah kan kepengen di situ, dikuburnya dekat Nabi. Tapi begitu Sayyidina Umar mau meninggal, minta anaknya datangin Aisyah, dia kepengen di situ. Akhirnya apa? Keinginan Aisyah akhirnya ya udah ngalah, kasihkan ke Sayyidina Umar. Makanya akhirnya sampai sekarang cuma 2 di situ tuh, Abu Bakar sama Umar bin Khattab. Ali apa kagak ada yang di situ semua tuh Pak. Padahal Aisyah juga kepengen. Iya, ya karena memang perlu betul. Kita itu kata Nabi disuruh kita itu adfinu mautakum fi wasati qaumis salihin. Supaya kita dikubur itu kalau bisa di tengah-tengah orang-orang yang soleh. Nah kuburannya sendiri kita jahat ya udah, nggak ada yang ngasih doa, nggak ada siapa. Nah kalau sekarang bagaimana? Ya kalau orang-orang soleh sendiri kan nggak apa-apa, karena dia sudah banyak kebaikan. Nah kita yang kebenar ya nempel kuburannya. Maka istilahnya kuburan umum tujuannya apa? Begitu. Biasanya kalau kampung-kampung tujuannya itu kuburan umum, ada kuburan umum satunya itu istilahnya apa ya? Dulu tokohnya itu di situ, sesepuhnya. Nah kalau sekarang kita yang punya, nah Ustaz saya kan di sini ada tanah sendiri yang tidak apa-apa, itu untuk keluarganya umpama nggak apa-apa. Nabi apa sahabat-sahabat begitu kepengen dekat-dekat Rasulullah. Karena apa? Dia dapat syafaatnya. Jadi cari kuburan.
innal wahya la yanzilu alaihi fi ahlihi. Juga wahyu itu turun kepada Nabi itu ya berada di rumahnya juga, pernah di rumah fi ahli, dalam keluarganya Kanjeng Nabi itu maksudnya di Aisyah juga. Wa in kana la yanzilu alaihi wa ana ma'ahu fi lahafihi. Pernah satu ketika itu turun wahyu kepada Kanjeng Nabi, saya bersama Rasulullah, yaitu di dalam selimut tidurnya. Itu kan makanya luar biasa. Dan yang ini yang terakhir apa? Wa inni la ibnatu khalifatihi wa shadiqihi. Saya ini termasuk anak perempuan daripada pemimpinnya Kanjeng Nabi. Siapa? Abu Bakar. Wa shadiqihi, temannya. Jadi Nabi Muhammad itu teman main kecilnya sama Abu Bakar. Main kecil. Nah, akhirnya dia jadi apa? Besan, apa namanya? Mertuanya Rasulullah SAW. Titik. Nah, ini. Terus ahkam satu nih. Hal yuhbitu al-amalus salihu birtikabil ma'asi. Pertanyaannya katanya ini, apakah orang yang melakukan dosa itu akan menghancurkan amal-amal soleh? Ajma'a al-mufassiruna ala anna al-murad min qawlihi ta'ala ulil qurba wal masakin wal muhajirin fisabilillah mistah li'annahu kana qariban li Abi Bakr wa kana minal masakin wal muhajirin al badriyyin wa kana qad waqa'a fi hadits al-ifki wa qadafa Aisyah thumma taba ba'da dhalika wa la syakka anna al-qadab min adz-dzunubil kaba'ir. Nah ini jadi para ahli tafsir sepakat yang dimaksud wa ulil qurba wal masakin wal muhajirin fisabilillah adalah Mistah. Mistah itu siapa? Saudaranya Abu Bakar As-Siddiq. Dia terprovokasi, termakan isu, ikut-ikut menuduh Aisyah selingkuh, lalu dia tobat. Dia bertobat. Dan setelah itu wala syakkan, padahal nuduh, apalagi yang dituduh adalah perempuan yang mulia, itu dosa besar. Berarti Mistah telah melakukan dosa besar lalu taubat. Apakah itu semua amal baiknya itu apakah gugur semua atau bagaimana? Nah, di sini terjadinya perbedaan. Wa qad ihtajja ahlus sunnah wal jamaah bi hadhil ayatil karimah ala adami butlanil amali birtikabiz dzunubi wal ma'asi. Jadi berdasarkan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah berdalil dengan ayat ini, peristiwa Mistah yaitu menuduh perbuatan dosa, kemudian dia bertobat, tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan dosa itu tidaklah menghapus amal-amal kebaikan kita. Jadi, wajul istidlal anna Allah Ta'ala wasofa Mistah biqaulihi minal muhajirin fi sabilillah. Kenapa? Mana argumentasinya ahli sunnah ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensifati Mistah terhadap sifat-sifat yang baik setelah dia menuduh Aisyah padahal? Tapi oleh Allah disifati apa? Ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Nah, ini wajib dilalahnya. Wahadihi sifatu madhin, dan ini sifat-sifat yang terpuji, sifat memuji. Padahal Mistah itu orang yang melakukan perbuatan dosa, setelahnya itu dia kemudian bertobat, tapi setelahnya dia melakukan itu
disifati oleh Allah. Yang dimaksud dengan di situ adalah apa? Sifat-sifat terpuji. Wal muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Mista walaupun begitu juga dia termasuk orang yang ikut hijrah dengan Nabi, ikut berperang juga tuh. Fadalla ala anna thawaba kaunihi muhajiran lam yuhbit bi'iqdamihi 'alal qadar. Ini dasarnya logika, menggunakan logika dalilnya itu. Ini berarti menunjukkan bahwasannya pahala dirinya sebagai orang muhajir itu tidak hilang disebabkan karena dia berbuat dosa. Karena tidak hilang, maka berarti orang yang berbuat dosa tidak membatalkan amal baiknya. Wa qalu la yuhbitu al-amalu illa bil isyraq. Nah, makanya di kalangan ahli sunnah wal jamaah itu bahwasanya orang itu tidak akan amal itu hancur kecuali kalau orang berbuat syirik, berbuat murtad, riddah, itu yang akan menghancurkan. Selain itu berarti makanya disebut apa? Al-mu'min al-'asi. Dosa gede segede apapun kalau orang mukmin tidak dinyatakan ente keluar dari Islam, enggak. Kafir itu enggak. Kalau dia tidak berbuat syirik atau berbuat murtad, tetap dihukumi apa? Mukmin. Maka ketika ada orang dia nggak pernah sholat, Ustaz, kelakuannya nggak benar, tapi dia mukmin, mati sholatnya nggak boleh nggak sholat, ya wajib. Tuh, itu kita di sini. Nah ini, jadi dampaknya ke sana ini. Dalam kajian fikihnya nantinya itu nanti fikih ya, urusan dan dosa itu di situ. Wal riddah 'anil Islam wal 'iyadu billah. Amma sa'irul ma'asi fala tukhbitu 'ala 'amalu illa idza istahalla al-insan al-muharram. Jadi adapun kemaksiatan durhaka yang dilakukan tidak menghancurkan amal kecuali kalau kita berbuat dosa lalu kita menyatakan bahwa dosa ini halal. Nah ini baru menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Nah ini sudah, itu sudah beda. Wabil riddah yahbitul amal, ya dengan murtad ya sudah jelas. Makanya kan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, sudah jelas. Terus wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Orang yang murtad kemudian dia mati dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah. Ya. Ini barangkali ini aja dulu, saya mohon maaf ini hari ini karena saya juga ada keperluan ini yang harus saya tidak bisa saya tinggalkan. Jadi sekali lagi nanti kalau ada pertanyaan besok-besok aja dah. Karena saya mau ini ada perlu banget ini. Tapi karena sudah wah ini hari ini sudah suka saya. Lah bagaimana sih ketemu Pak Kiai ini kurang tugas ngaji dulu tak gitu. Ya mohon sekali lagi saya bertemu kepada para pengurus, mohon maaf ya bahwa hari ini tidak seperti biasanya kita memberikan ini ya, karena ada hal yang sangat urgent sekali yang tidak bisa saya lakukan. Mari kita tutup dengan berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan kekuatan iman Islam kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim